Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, Kota Denpasar menggelar upacara Matata, Mawinten dan Menekelih pada Minggu, 8 September 2024, di Pura Lokanat Halumintang, Denpasar. Kegiatan Matata, Mawinten Saraswati dan Menekelih diikuti 214 peserta, yang melibatkan puluhan sangging. Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara juga berkesempatan menyerahkan penghargaan dari PHDI Kota Denpasar kepada para donatur yang telah membantu menyukseskan kegiatan. Tampak hadiri anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Putu Gede Wibawa, Ketua MDA Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, serta Forkopimda Kota Denpasar. Ketua PHDI Denpasar, I Made Arka menjelaskan bahwa persiapan upacara Matata, Mawinten, dan Menekelih yang diikuti oleh 214 peserta telah dilakukan 2 bulan sebelumnya. Ini kan digelar secara massal ini Pak. Kenapa Pak digelar secara massal ini? Nah, kita kan tahu dalam kehidupan sekarang ini tidak semua orang mampu. Nah, kami hadirlah di sini, PHDI Kota Denpasar hadir untuk meringankan beban umat kita. Jangan sampai nanti bahasanya ketika kita melaksanakan upacara itu memberatkan umat dan menghabiskan biaya banyak. Kan identik dengan sekarang upacara umat itu mahal. Padahal sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama dengan saling urunan sehingga kita bisa memberikan satu manfaat yang sama artinya ketika kita melaksanakan upacara di rumah itu. Jadi sama aja artinya semua. Tapi kita begitu kita melaksanakan mungkin lebih banyak sehingga kita akan saling gotong royong. Disinilah sifatnya kalau Pak Wali Kota menyebutkan wasu dewa kutumbakan, kita semua bersaudara semua harus bantu dong saudara kita. Jangan ada yang miskin sampai tidak bisa melaksanakan upacara Matata kan itu kita dosa dong sebagai pengurus umat Hindu atau majelis agama Hindu, kita tidak melakukan bantuan niatnya kepada umat yang kurang mampu, ya ini yang kita harus lakukan. Ini kegiatan massal seperti ini hanya sebatas upacara ini aja atau akan ada juga upacara-upacara yang lain? Kalau kami ini yang sebenarnya menurut kami agak berat untuk umat dalam mengeluarkan biaya. Kenapa? Kalau kita ngomong Menekelih, Matata, Kointan Sorti, itu kalau kita melakukan personal, itu mahal sekali. Tapi kalau upacara yang lainnya, kalau contohnya mungkin menikah atau bahasanya kawin atau bahasanya pewiwahan, itu kan personal dia kan. Kita tidak bisa membantu walaupun sebenarnya ada menikah massal itu bahasanya. Tapi untuk orang-orang kan dia sudah persiapan sebenarnya. Kalau yang ini kan tidak, dia melakukan persiapan. Sehingga ada yang disebut dengan trirena, utang budi kepada anak dan utang budi kepada orang tua. Nah sekarang utang budi kepada anak lah orang tua itu bisa bayar dengan cara yang mungkin biayanya sedikit, tapi dia bisa membayar utang gitu bahasanya. Dibandingkan dengan melaksanakan kegiatan ini mengeluarkan biaya banyak. Pak, ini pesertanya dipungut bayaran atau seperti apa nih Pak? Gratis? Kita punya seikhlasnya. Jadi kegiatan ini kita pakai punya seikhlasnya. Berapapun keikhlasannya dari para peserta ya kita terima. Jadi kita sendiri dari pengurus PHDI malahan kita mau punya, ada yang 1 juta, ya mungkin seperti saya dari awal saya bilang oke, saya punya 1 juta, ada 500, ada 300, ada 100 ribu. Berapapun keikhlasan kita untuk membantu umat kita. Sehingga tidak ada bahasanya pesertanya kita pungut biaya, habis itu kita dapat untung, tidak. Dan syukur-syukur ya astung karo gitu bahasanya selama 3 kali ini kami melaksanakan kegiatan, kami paling tidaklah bisa membiayai semuanya itu. Jadi kami juga mengajukan proposal kepada donatur-donatur seperti tadi kami berikan penghargaan hanya ucapan terima kasih sebagai pendonatur. Jadi itulah yang mungkin kita lakukan bersinergi dengan perusahaan, dengan kita pengurus, dengan umat. Kita akan meringankan beban umat. Pak, karena ini bersifat massal Pak, ada berapa sangging nih yang dilibatkan dan dari mana aja tuh Pak? Kalau hari ini kita libatkan sangging itu ada 46 ya, jadi 46 orang yang mendaftar sangging, padahal sebenarnya kelompok sangging kami di PHDI ada 70. Jadi banyak sekali yang mau ikut, tapi kami terima karena bednya tempat tidurnya ada 20, sehingga yang dibutuhkan adalah 40, tapi cadangan itu 3 koordinator sangging. Seperti tadi mungkin sudah dilihat bahwa sangging kami ada 3 orang itu bergiliran untuk memandu semua sangging itu, sehingga ini yang menjadi kebersamaan dan cepat akhirnya. Jadi sesuai dengan jadwal, semua tepat waktu, dari jam 6 mulai, jam 8 selesai, jam 6 kelangkalan, terus habis itu dia sungkeman, habis itu dia ngeraja suala, ngeraja singo,
Setelah itu langsung bahasanya raja. Pas jam 8 mulai merata. Nah tadi jam 9 karena kita tempat tidurnya banyak 20, yang ikut hari ini cuma 104 yang ikut merata, tapi secara keseluruhan ada 214. Ada yang menaik kelih, ada yang pemintanan Saraswati. Nah sehingga kita atur waktunya sedemikian rupa, ternyata tepat waktu semua. Dan kita hari ini budgetnya mungkin sekitar jam 11 sudah selesai. Oke, Pak, kembali lagi diulang Pak, pesertanya berapa nih Pak jumlahnya Pak? Pesertanya 114 ya, 214. 214. 104 yang ikut mendata, sisanya saya kurang lihat tepatnya berapa ya. Soalnya kan ada beberapa varian, ada yang menaik kelih ikut mendata, ada yang menaik kelih ikut Pawintanan Saraswati, ada yang menaik kelih mendata Pawintanan Saraswati, ada yang ikut mendata saja, ada yang ikut mendata Pawintanan Saraswati. Jadi variannya banyak ini. Nah sehingga kita ya silakan aja, karena ini mungkin kita kebersamaan, kita bisa untuk sampaikan. Ini tahun yang ketiga Pak? Ketiga kali. Untuk sulinggihnya berapa nih kalau? Kalau sulinggih ada yang pokok itu 7. Dari semua pesemprotan kami pakai. Tadi sudah saya jelaskan bahwa semua pesemprotan itu ikut. Jadi dari Ida Pedanda, Ida Empu, Ida Resi Agung, Ida Begawan, Ida Dukuh, Ida Pandey, sama Ida Resi Bujangga. Peserta itu dapat informasi dari mana itu? Kita memberikan satu baliho kita buatkan, ada spanduk, ada yang kita sampaikan menggunakan template, jadi ke grup-grup WA. Ini sebenarnya kalau tahun lalu 492 yang ikut, tapi hari ini kita di budget oleh Pak Wali jangan terlalu banyak supaya terlalu crowded gitu. Maka kami terima hanya 200 saja. Ternyata tanggal 30 itu sudah 200. Ada juga yang tercecer rumah kita, jadi kita tidak bisa nolak. Airnya lagi 12 itu kita tampung aja. Mungkin harapannya Pak dari kegiatan ini? Harapan kami agar umat sadar terkait dengan upakara-upakara yang harus dilaksanakan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, tapi dengan cara yang gotong royong. Itu aja harapan kami. Jadi tidak memberatkan umat kita, dan kita juga senang melakukan upacara-upacara seperti ini.